Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bung ZK Show bersama orang-orang ganteng. Ada Dokter Sab ya kan? Iya. Teman-teman yang ada di hari ini, semoga yang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Yes. Apa topik kita hari ini? Hari ini kita akan membahas Pilkada 2024-2029. Di mana? Di Riau apa di Jakarta? Di Riau dong. Oh, di Riau. Yang kita bahas ini adalah Pilkada Bupati apa Pilkada Gubernur? Nah, ini dia. Siapa calon Gubernur Riau 2024-2029 menurut para tokoh-tokoh ini, guys. Ya, ada para tokoh dua-dua ini. Yang tokoh tuh ini. Dia ciri-ciri tokoh tuh tahu kah? Ciri-ciri tokoh tuh. Ciri tokoh tuh. Rambut putih. Jadi kita kan rambut masih hitam. Iya. Ciri-ciri tokoh tuh. Pak Dokter Rambut nih. putih itu pemikiran matang. Situ pula. Emang udah ada calon-calon kita? Untuk sementara ini memang sudah ada. Kemarin sudah ada beberapa para bakal calon yang mendaftar di beberapa partai. Contohnya Bang Edi Nata. Kemudian ada Abdul Wahid. Kemudian ada Yofi Adrianto. Ada Muhammad Nasir. Siapa tuh Muhammad Nasir? Orang Demokrat. Oh, dia Dari Golkar? Dari Golkar Pak Haris. Pak Aris. Oh, Aris. Mantan Bupati Pelalawan. Mantan Bupati Pelalawan 2 periode 2000. Iya. Ada kawan saya satu. Siapa Pak? Haji Nasarudin. Bupati Pelalawan. Wakil Bupati Pelalawan. Masih menjabat ya. Kawan saya maju nggak kira-kira? SM Arianto. Kita tanya dulu saya Arianto itu partainya lah. Bukan. Kalau misalnya Bang Abdul Wahid boleh bersedia sedikit, kita masalah. Oh iya, ada Abdul Wahid juga. Ada Abdul Wahid ya. Mungkin ketua-ketua partai khususnya pada DPD ya, atau DPW. Idris Lena maju nggak? Idris Lena juga sudah mau maju juga. Dari Golkar ini ada tiga, mungkin ada tiga tokoh. Empat. Lima sama Pak Samsuar. Pak Samsuar katanya Mau maju juga. mau maju juga. Dari Golkar itu Pak Samsuar, Haji Haris, Pak Wardan. Pak Wardan ya. Oh, Pak Wardan juga ya. Idris Lena, Nasarudin. Nazarudin. Ya. Berarti- Kita ke PAN nih. PAN ada Jonelisa juga mau maju katanya. PAN itu setakat ini punya dua kader yang potensial, yang berpengalaman. Satu Pak Alfedri, Pak Alfedri. yang kini menjadi Bupati Siak. Kemudian ada Dr. John Erizal. Cuma informasi mantan anggota dewan ya. bukan mantan, Masih anggota dewan ya. Cuman nggak terpilih lagi aja ya. Belum. belum. Nah, bukan. Suara partainya tidak mendukung. Oh gitu ya. Karena Golkar dapat 2 suara di situ. Bukan toh. Kalau saya lah Om Sap Pak Dr. Sapriadi. Nama siapa Yanto? Kai. Saya kira Yanto. Iya, Sebenarnya Saya ingat SM Arianto. Kemudian saya dari Demokrat dulu. Demokrat ada 2. Mungkin Agung Nugroho sama M. Nasir. Demokrat tuh Nasir. Agung tidak. Ahmad enggak ya? Agung itu kan sudah mendaftar di kota. Ahmad satu. Jadi Nasir dengan Ahmad. Ahmadnya agak berdebung juga jadi ya. Antara maju dengan enggak ya. Maju dia. Kalau maju yang di nomor 2 kan Maju. Iya kan? Maju. Di nomor 2 kan maju lah. Belakangan agak akrab dengan Pak Edinatar sedikit. Kader-kader PKS tuh gubernur nggak ada ya? Kader PKS kita belum nampak. Belum nampak juga ya. PDIP. Mungkin yang Tribun. PKS siapa? Dr. Sahrul Aidi Masad. Tapi saya konfirmasi kemarin mungkin dia tidak maju. Ya, PDIP mungkin ada 2 nih, Kasmani dan sebenarnya PDIP sama itu Jukri. kalau Jukri sama Kasmarin itu maju, wah itu Pak. Karena syarat dari untuk maju sebagai calon tiketnya itu ada 13 kursi, sedangkan PDIP itu sudah 11 kursi ya. Ya, tinggal cari 2 aja. 20%.
20%. P3 ada maju nggak P3? P3 ada. Pak Syamsuri. Pantang mundur, walaupun satu kursi ya kan. Itu kader P3. Oh iya. Tapi Kader tidak Abbas. Tapi tidak berjuang untuk P3. Hanya mengharap limpahan suara orang. Dikasih modal baliho, nggak cair. Ada satu, ada lagi kader Kemudian tua. dari Demokrat. Enggak, bukan dari Ada apa dari Nasdem? Nasdem Yang pertama Pak Yopi. Yopi. Dua. Dari kader tua ada Anas Makmun. Kader tua. Saya pertanyaan saya, Pak Anas Makmun itu bagaimana? Nah, kalau dia tidak maju, dia sebenarnya tidak maju, dia hanya ingin menggembira aja. Penggembira Itu aja. dapat informasinya. Iya. Nah, itu serius. Jangan main-main. Nah, yang Sekat- itu jadi wakil, bukan jadi gubernur. Enggak lah. Kalau Atau macam itu- bukan, kalau udah macam atuk tuh Om, ngomong cucu aja lah bagus. Iya. Atau kalau sudah mendaftar pasti dia serius. Oh gitu ya. Serius dia tuh. Sekarang dia kan sudah mendaftar di PDIP. Sudah mendaftar ya. Iya. Tapi apa balikkan formulir nggak dia? Balik. Kan belum habis. Kan belum habis masa. Belum ya. 1 minggu. Mungkin yang dari non partai ini informasinya Komisaris Jenderal Pol Purnawirawan Gatot. Bu, ngapain dari non partai? Kan non partai. Loh, dia kan dari PDIP, sudah kader PDIP dia. Oh bisa jadi. Iya. Siapa nggak ikut? Insiwati Ayus. Ah, saya belum dapat info. Saya belum dapat info itu. Ya, Kemudian apa lagi yang kita akan ini yang maju nanti? Nah, ada kalau bisa semua suruh maju ya kan. Nah, Sekarang namanya maju ya kan. Menang kan belum tahu. pertanyaan saya dari dua-dua bapak dokter-dokter ini. Hmm. Sebenarnya syarat apa sih yang harus maksudnya potensi jika terpilih salah satu ya calon itu untuk Provinsi Riau. Sementara ini kalau kita lihat Provinsi Riau ini udah aman-aman aja kah? Atau sudah ada perkembangan kah? Apakah sudah ada pembangunan yang cukup signifikan kah? Bahkan malah jalan yang rusak yang banyak. Mungkin Om ZK atau ini Om Sabtu. rambut putih, rambut putih. Rambut putih dulu. Rambut putih Om dulu. Sabtu. Enggak, kalau saya standar saya. Orang mau jadi pemimpin atau jadi gubernur tuh 2024 ini tinggi standar saya. Betul. Ya. Anies Baswedan standar saya ya kan. Saya nggak ada di Riau tokoh-tokoh yang macam Anies tuh ya kan. Iya. Tapi yang agak mirip ada ya kan. Iya. Ya Wahid oke. Edi Natar oke. Ya kan. Paris. Ya Paris oke. Kalau gitu Siapa semuanya lagi? aja. Iya kan kita senang kan lihat. Perhatikan Riau ini tidak kekurangan kader kan untuk pemimpin itu ya kan. Iya kan. Nah juga SF Arianto oke kalau dia mau maju. Cuman agak takut juga nampak aku ya kan. Bukan takut Om. Apa? Belum waktunya. Belum waktunya. Apa? Belum waktunya. Tahun depan dia udah pensiun Om. AS Ya kan. Belum waktu. Ya, Ya, kan? bersosialisasi, Iya. menyatakan tekad. Iya. Dia kalau misalnya Pak SF Arianto ini maju, Iya. kan dia harus mundur dari Mundur. Iya. Jadi PJ. Masa nggak berani mundur? Tinggal 6 bulan lagi dia pensiun. Bulan Iya, ketiga kan? mundur dia. Iya. Masa nggak berani dia mundur? Om gaya waktu mencalonkan diri dulu ngambil pemulir aja berani ya kan? Iya. Ngambil formulir balik kan sama dia kan? Dipanggil sama partai, datang nggak Om? Ditanya sama partai, berapa Pak Jul punya modal? Langsung angkat tangan. Nah, kalau kita lihat kira-kira ini kan kos politik ini kan cukup tinggi nih untuk maju sebagai calon gubernur khususnya di 12 kabupaten. Kira-kira harus berapa punya duit? Nah, Dokter Sapriadi. bukan. Nah, ini kita fair-fair saja. Pak Dokter Sapriadi lah. Iya. Saya itu. Duit itu memang Harus. Iya. Minimal APK. Alat Tidak peragam mungkin. kampanye, ya kan? seorang calon dia maju tanpa mengantongi duit itu tidak ada Iya. cerita, tidak ada Iya. kisah itu. Iya. Mudah-mudahan air ludah aja Nggak bisa. macam kita nih ya kan. Iya. Enggak modal air ludah. Iya. Kan nggak bisa. Itu apa? Narik-narik tim sukses dengan upah terima kasih aja ya kan. Tidak bisa, mana Nggak bisa. bisa. Baliho, Iya. spanduk, baju kaos ditempang-tempangkan sama orang mana bisa. Iya. Ya kalaupun ada orang nyumbang, Ya. itu lain. Betul. Lain. Kan ada juga calon tuh.
Ada mengharap bantuan baliho dari orang lain, mengharap orang lain membuat acara di rumahnya, mengundang orang ramai, itu ada. ya. Tapi sebagai calon dia kan mesti bersiap. Ya. Nah, kita tidak tahu pasti, karena saya kan tidak pernah juga menjadi calon. Ya. Tapi caleg pernah kan? Jadi belum pernah tahu berapa. Dan Caleg pernah kan? Kapasitas caleg dulu berapa? nah, sekarang kalau saya dengar-dengar ya, saya dengar-dengar. Untuk provinsi ini. Untuk menjadi gubernur nih, dari beberapa narasumber yang mengaku ke saya, paling tidak habis juga 200. 200 M ya. Memang kos politik cukup tinggi karena memang bisa terbagi-bagi ya, bukan hanya untuk APK, ngumpul-ngumpul, duduk-duduk, tentu ada ngopi-ngopi. Lah partai itu mau dia Nah, iya partai juga. Ya kan. mahar. Mahar. Wajib tuh ya. Itu sampan kan. Wajib sih enggak. Ya. Tapi di bawah meja kan dia jalan gitu. Iya. Istilahnya mahar. Aduh. Apa sekarang yang harus dibenahi dalam khususnya di Riau ini, apa yang kurang ya? Kalau melihat jalan gimana nih saat ini? Saya sebenarnya bukan jalannya, Nah, apa itu? mental pemimpinnya yang paling penting dia kan. Ya kan? Antara Anies Baswedan ya kan? Bukan, ya kan. Kalau mental tuh memang niat mau bangun tuh pasti jalan mulus, apa mulus. Tapi kalau mental tuh niat hanya mau jadi gubernur aja, ya kan. Sudah tuh kroni-kroninya aja yang numpang di sana, dia enggak ada juga. Jadi Iya. pemimpin itu harus berani nanti. Iya, nawa itu. Nah, itu. Saya berharap pergantian kepemimpinan itu keberlanjutan dari program K. Ya. betul. Itu harapan saya. Karena ada kebiasaan yang saya lihat. Berganti program lama tidak dilanjutkan lagi. Biasa memang kebanyakan seperti itu. Nah, itu gunanya apa? Kan? Masa setiap pemimpin masuk, dia harus mulai terus dari nol? Ya. Enggak, tunggu dulu. Apa program yang jelas di Riau dari gubernur sebelumnya? Nah, kita kan paling tidak di Riau ini, Apa? kalau kita petakan, 3 masalah pokok. Apa? 1, masalah infrastruktur. Yes, oke. Pendidikan, Yang kedua, masalah kemiskinan. miskinan. Oke. Yang ketiga, masalah Ya, sumber daya manusia. ya, Itu 3 masalah itu. yes. Dituangkanlah ketiga masalah itu ke dalam bentuk rencana strategis program pemerintah daerah. Ya. Dulu Tapi- gubernur-gubernur terdahulu. Om, tapi itu kan bukan program keberlanjutan. Itu memang sudah pokok dasar memang. Iya, gubernur Kekurangan Riau dari 3 hal itu. dari dulu problem yang kita hadapi di Riau ini kan itu. Ya. Itu. Ya. Nah, tapi setiap gubernur berganti, programnya baru tidak menyentuh ke masalah pokok. Yes. Kita ambil contoh ya, ini sejak zaman Pak Rito masalah kemiskinan itu terus, masalah infrastruktur terus dibenahi, Ya. nah, masalah sumber daya terus dibenahi, sampai ke zaman Rusli Zainal. Dulu kan ada di zaman Rusli itu ada K2I, ya. itu kan 3 masalah pokok juga. Ya. Tapi pasca Rusli Zainal kita tidak melihat lagi ada rencana strategis pemerintah daerah di dalam penanggulangan ketiga program itu. Nah, memang kalau kita baca APBD-nya, APBD itu mengarah ketiga problem mendasar tadi. Cuma dia tidak terukur secara sistematis, jelas. Nah, jadi harapan kita gubernur mendatang tuh lanjutkanlah program-program ini. Sekarang kan kalau misalnya proyek-proyek kayak pembangunan fisik aja mungkin terbukti sampai sekarang ini kan belum juga resmi kan. Contoh Quran Center, kemudian Masjid Raya di Palas itu, kemudian Rio Kreatif itu juga belum sampai saat ini sudah berganti. Iya, enggak, itu apa masalahnya ya? Nah, ini nggak tahu. Bukan, barang tuh udah siap, barang enggak juga diresmikan. Om tahu lah masalahnya karena Om kan bekas eselon 2. Coba lah Om jawab tuh, Iya. apa masalahnya? Iya. Kami orang di luar pemerintah. Kantor laporan juga belum juga. Iya. Iya kan, sudah banyak. Enggak, padahal hal-hal yang sepele begitu ya kan. Pembangunan fisik. Istilahnya kalau kurang dana ya tambah dana. Yang penting selesai barang dia kan. Ada masalah diselesaikan. Ini enggak. Tapi
PJ sekarang nih bagus Apa bagus? untuk infrastruktur itu ya. Dia bergerak cepat. Dia bergerak cepat Om. Iya. Beberapa tempat ya yang kita lihat itu udah mulus. Mayani. Ya. Yang selama ini susah kali kita lewat situ Bahkan kan. PJ wali kota pun meminta tolong juga kan PJ gubernur ya. Dia tidak sanggup untuk ngurusi jalan lagi. Bisa. Tapi nggak berani dia maju, Om, nampaknya. Baju siapa bilang? Bersih ke SF Arianto untuk maju. SF itu baju. Enggak lah. Kita kalau melihat orang yang potensial maju itu kan kita senang. Atau kita telepon Pak Rusli. Nanya, maju enggak SF? Iya. Saya heran Tergantung bukan, saya heran Dia kan hubungannya dekat. bukan. Kenapa kita telepon Pak Rusli? Emang? Hubungannya kan dekat. Ya. Hubungan Apa apa? kuncinya sama Pak Rusli? Kok bisa Pak Itu Rusli? mentor itu Mentor, mana tahu. Mentor tuh ya, Pak Rusli. Mentor itu. Iya. Tapi- Fido maju atau enggak? Hah? Firdaus maju enggak? Pak Firdaus. Maju dia Kan tuh. salah satu mentor juga. Iya. Tapi Firdaus Tapi Kak, jujur saya, Gubernur di Riau ini hanya Rusli Jainal, yang lain tuh pengganti Betul. aja. Yang lain tuh pengganti. Karena karir Om lambung di zaman Oh, Rusli itu. Aduh. Khusus infrastruktur Om, 10 tahun zaman RJ itu memang nampak. Memang nampak. Iya. Itu mungkin karena PON juga. Iya, PON. Ya, mungkin karena PON juga. Ya, itulah. Berarti kan gubernur itu kan mesti punya logo. Iya kan? Mesti Nah, kalau- punya ada sesuatu yang dianukan gitu ya. Kalau saya lihat tipikal Pak PJ ini Agak-agak sama. mirip ya. Mirip-mirip lah. Sama RJ ya. Lobby di pusat bagus. Oke. Udah tuh, Saya kemarin podcast udah tuh orangnya berani Om. Selera Iya, Pak. selera Selera anunya tinggi. Om. Ah, Seleranya tinggi. iya. nanti khusus kita tanya nanti sama Pak SF Arianto maju lah ya gitu. Jadi kalau di desa-desa pun dia kemarin kemarin Om sendiri yang ngomong kan sama Apa? beliau Apa? maju atau enggak. Oh, waktu anu ya, acara cakap lah tuh ya. Apa kata dia? Ya. Enggak katanya. Kan enggak kan jelas. Enggak, sayang. Enggak, Kak. Kak. Bukan, sayang. Orang macam SF tuh kalau enggak maju. Oke. Ya kan? Ngapain dia umur 60 pensiun? Nah, ya Masih sehat, ya kan? Nama bagus, karir ada, ya kan? Iya. Duit ada. Iya. Udah tuh pensiun tegak aja umur 60. Kemampuan untuk berbuat masih ada. Nggak yang udah pensiun kan Om, itu rasanya pensiun tuh gimana? Nggak ada Om, mati rasa. Apalagi kalau udah orang pensiun, ya kan, mau berhayal ingin itu ABC, bullshit itu. Bullshit, ya. Iya. Pulang ke Jawa pun payah ya. Pulang ke Jawa pun pak ya, kalau nggak dibantu orang. mau di telepon lewat dia main ngawak kan tuh pakai kali ya dibaca aja di malam. Tapi bukan, saya terkejut juga fenomena sekarang ini. Banyak kali orang pengen jadi pemimpinnya, khususnya bupati wali kota yang kalah perang dari pileg. Kenapa Om? Nah, kalau banyak yang Kenapa? kalau banyak yang Kalau udah kalah dari pileg tuh kalah aja lah ya kan. itu yang politisi itu begitu. Oh begitu ya. Tak ada kalah sama dia ya. Tak ada kalah. Politisi itu tak ada waktu untuk istirahat Iya, betul. Sampai nyawa masih. sampai nyawa memisahkan. Jadi pensiun tidak ada bagi politisi. Ya. Malah kalau dia diam Sakit dia. sakit dia. Betul. Iya. Ya. Ya, itu politisi. Untung kita tidak politisi Om. Makanya dulu saya larang Om jangan ikut caleg P3. Tapi Om keras juga kan. Dan akhirnya mengundurkan diri kan. Menghindarkan supaya Om jangan jadi politisi itulah. Ya. Tapi Jadi, satu intinya Om. Boleh kita bermimpi macam-macam zaman sekarang nih Om, mau jadi dewan, gubernur apa. Intinya ini Om. Iyalah. Kalau nggak ada ini Om, sehebat apapun Om, nons zaman sekarang. Mana ada makan siang yang gratis? Oh, mantul. Nanti ada pakai siang gratis untuk Ada presiden terpilih nanti. presiden terpilih. Iya. Nah, tapi ada juga salah satu balon kemarin buka juga sama saya. Dia tergantung presiden nanti apa yang jadi prioritas pengembangan atau yang dilakukan oleh Nah, pemerintah. sekarang kita bahas sedikit aja lah dulu. Kira-kira Nasir tuh basisnya di Riau ini di mana? Ya dari Rio. Nasir ini katanya mau maju kan? Dari Rio 2, dari Partai Rio 2. sudah oke, apa sudah oke kan? Rio 2 pileg aja kalah dia.
Kan anaknya ada dua orang itu. Oh, anaknya yang bantu nanti ya. Iya, Ketua Gerindra. Nasir kuat, Iya. Kuat apanya? kuat Itu dukungan, mah ya itu jadi Dukungan infrastruktur partainya. kuat infrastruktur Finansial. partainya kuat, finansial kuat, arus bawah juga kuat. Tandanya dia berapa periode jadi DPR? hampir Dua. Iya. Saking kuatnya nggak terpilih lagi dia Nah, tahun kalau ini. tidak terpilih itu Kan dia mungkin mengalah tuh anaknya. Oh. Yang satu lagi itu. tidak bisa pula kita jadikan ukuran. Nggak, kira-kira Om, mana lebih kuat? Basisnya Nasir sama-sama orang kalah di Pileg dengan Idris Lenau. Kalau menurut saya nih, basisnya Nasir, kenapa? Anaknya di Rio 1 duduk. Nah, dua ini duduk. basis. Ya, kan basis. Ya, oke. Ya, kan sama. Itu basis partai. Iya, basis partai. Kalau basis daerah, mana lebih kuat Nasir sama Idris Lenau? Sama kuatnya itu. Kan sama-sama terpilih mereka dulu. Sebelum Nah, ini. sekarang sebelum ini. Sebelum ini itu selain ada 4 periode kan satu. Kalau saya lihat Om, jelas basis Idris Lenau lagi daripada basis Nasir. Belum tentu di Rio 1 dia kuat. Di Rio 2 jadi oke. gini. Jelas. Nggak bisa kita mengukur orang yang tidak terpilih pada periode ini basisnya lemah enggak. Itu soal nasib aja. Oh, nasib. Nasib. Jadi kita persilakan dia maju semua ya. Iya, iya. Cobalah misalnya Ya, kan? Idris Lenau Ya. sudah 4 periode. Ya, Mungkin yang Maha Kuasa menyuruh istirahat dulu. istirahat dulu. Bisa jadi sama Mungkin juga dengan nasib. tidak terpilih di Pileg, terpilih di gubernur. Yang kedua, Ya kan? kemudian kan ada juga hikmahnya. Hikmahnya mungkin dia tidak terpilih di legislatif, dia harus ikut bertarung di pilgub Pilgub enak ya. supaya lebih leluasa. Ya. Mungkin ada hikmahnya juga. Hikmahnya itu. Enggak, Tuhan suruh orang nih Om ikut semua kontestasi Om. Iya, enggak, bukan. Ya, sekaligus nyumbang apa namanya sedekah kepada masyarakat. Prabowo berapa kali ikut? 3 kali ya, 4 kali ya. Kali. Wah, akhirnya menang juga ya. Menang juga. Yes. Jadi tidak ada pantang menyerah tadi. Tidak ada. Mungkin belum tidak beruntung di legislatif, jadi yudikatif mungkin bisa jadi itu pemilihan. Yudikatif. Eksekutif. Kayaknya eksekutif, sorry. Yudikatif itu tuh ini. Makin lama kita bicara makin nanti Itu kita tadi sambung kita lagi. kita di masalah calon pilgubri yang Ya. 2024-2029. Nanti kita akan membahas tentang pilwakil. Ya. Siapa yang bakal kita rekomendasikan untuk Uun nanti mesti berani ya maju. Iya. Ya, jangan takut. Baik, kami undur Oke, diri dulu. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.